Untuk teman-teman yang mungkin mau bergabung dengan Bapak Anies Baswedan sikat aja nih. Bukannya kan kemarin hari Kamis. Boleh silakan kalau misalnya ini diabadikan. Baik. Sebentar, Bapak. Jangan kemana-mana, ada foto bersama. Ya, kepada Bapak dan juga Ibu yang masih berada di depan. Yang ada di UI KRS. Di sini tuh hati lega gitu. Oh, udah dapat CV nih kayak di sini interview di sini. Dirubah sekarang. Kemarin juga ada apa buat ada oh iya ada juga ya buat Hari Kamis di sini juga udah ke DKI kemarin diskusi dengan DKI masalah penempatan kerja di DKI. Untuk selanjutnya kalau gitu langsung saja kita bergerak mungkin ke sambutan dari Bapak Anies Baswedan. Silakan. Saya hormati Direktur Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni Bapak Dr. Andes Nurdin Agensi. Pakai bahasa saja ya, rasanya kayak khotbah di sini. Ini mau ketemu sama teman-teman yang datang hadir semua. Jadi teman-teman semua, sebentar Ibu kita sampaikan. Saya menyampaikan niat dan tujuan mengapa saya datang ke sini. Saya bukan lagi dari pekerjaan. Akhirnya jawab punya ada pekerjaan. Jadi tapi kami serahkan tawarannya. Jual make a difference. Come join us. Anda ingin berperubahan, Anda ingin punya kesempatan untuk bekerja bersama negara, come join us. Menjadi PNS itu sulit hidupnya, susah secara ekonomi. Sulit, saya banyak sekali cerita. Saya kemarin ceritakan ada seorang ibu dengan dua anak, saya ketemu dalam sebuah acara, dibilang Anies, almarhum suami saya itu orang ini dialis, lurus kosong. Jadi hidupnya sebagai PNS sulit. Kami sampai bikin warung, catering, bakery untuk menutup karena anak-anaknya juga ada yang menjadi PNS. Kenapa? Karena hidupnya sulit. Yang rokok hidupnya sulit. Itu ceritanya warga DKI. Di DKI Jakarta hidupnya berkecukupan, bahasa Jepang aman. Di PNS Jakarta itu DKI Jakarta kompetitif. Kalau Anda bandingkan dengan yang lain, bermaga, sama sekali. Kenapa? Di situ pentingnya untuk menjadi idealis tidak perlu rasional. Untuk menjadi orang yang bekerja dengan nilai tidak harus orang yang tidak punya rasional. Harus rasional. Kalau idealisme tidak disebabkan oleh rasional, nanti yang bekerja di situ orang yang tidak rasional. Rasional itu artinya apa? Rasio itu perbandingan. Kita punya skala prioritas. Ekonomi menjadi pertimbangan juga salah satunya. Jangan orang yang mau bekerja baik harus menderita secara ekonomi. Tidak bisa. Secara ekonomi cukup bekerja dengan baik-baik. Pemprov DKI Jakarta dan itu kami berani ikut di sini. Berjajar dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa? Kami tawarkan kepada semua kesempatan untuk membuat perubahan. Berada di mana dan proses juga ada yang membuat perubahan. Dan saya kemarin pada teman-teman hadir
kami mengadakan open house. Ada lebih dari 40.000 pendaftar itu. Enggak, 40.700 pendaftar. Kami hanya sanggup kemarin kalau open house terbatas 100-an. Yang jumlah 100 yang secara administratif paling atas. Misalnya di sekolahnya pendek itu kan administratif. 100 paling atas untuk orang melihat dari dekat. Dan kami berkeinginan untuk mengundang putra-putri terbaik berada di dalam jajaran pemerintah. Sederhana saja sekalian. Pemerintah itu apa sih pekerjaannya mengelola uang pajak. Uang pajak untuk apa? Untuk kebijakan bagi masyarakat yang menentukan kebijakan untuk ibu hamil, untuk pembangunan kampung, untuk pembentukan jalan, jembatan. Itu pejabat-pejabat yang tidak kelihatan dan membayar. Yang bisa-bisa gubernur, wakil gubernur, sekda itu terlihat membayar. Tapi yang membuat penyusunan perencanaan eksekusi tidak kelihatan siapa itu. Kami ingin mengundang terbaik itu menyusun itu. Dan saya katakan, bila orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang akan mengurus uang pajak kita? Siapa yang mengurus uang pajak kita? Kalau orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak. Karena itu sekarang kita lakukan di Pemprov, tapi jangan sampai jadi PNS dan hidupnya sulit. Tidak, di Pemprov mereka karena berlihat mereka cari datanya dari bandingkan secara kesehatan maupun jangan kinerja di DKI amat tinggi. Karena itu PDP kalau kita mendaftarkan pegawai yang sudah kita ekspor, itu yang daftar karena ini banyak sekali. Karena kebanyakan, tapi saya sarankan semua, kalau mau daftar ke Pemprov, jangan karena cari rupiahnya saja. Kalau cari rupiah saja, kami kalah dengan perbankan pasti. Kami kalah dengan sektor finance pasti. Tapi kalau berada di sini, maka satu secara ekonomi baik, tapi yang kedua kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri, saya bagian dari yang merawat republik ini, saya bagian dari yang membuat perbaikan di republik ini, saya bagian dari yang menyusun kebijakan depan, dan itu yang ditawarkan perasaan bahwa kami bagian dari perubahan. Di mana? Ibu kota, dan ini kesempatan. Karena itu kami menawarkan kepada teman-teman itu kesempatan untuk bisa melakukan. Nah, sekarang saya sebagai orang yang pernah melewati proses mencari pekerjaan. Saya dulu juga pernah lulus kuliah saya kira. Sebelum lulus saya itu menerapkan 3 rumus, 3 kriteria. Jika nanti saya bisa pekerjaan, maka pekerjaan yang saya pilih harus memenuhi 3 kriteria ini. Saya usul ke teman-teman menyusun kriteria, karena nanti ada 120 vote, itu ada 120 ya. 120 orang, mau milih yang mana ya? Apa ya kriterianya? Kenapa saya pilih A bukan B bukan C? Dulu saya punya 3 kriteria saya pakai. Tempat saya bekerja harus memberikan kesempatan untuk intellectually growing. Itu nomor 1. Bisa terus belajar, bukan belajar, tapi mengizinkan untuk jadi pembelajar, intellectually growing. Yang kedua, financially good. Ya, saya tidak ingin jadi billionaire, tapi saya ingin hidup mandiri, berkecukupan. Yang ketiga, socially impactful. Saya tidak ingin hanya bisa mandiri, tumbuh berkembang, tapi tidak berdampak pada lingkungan socially impactful. Jadi dari itu, kemudian saya pilih pekerjaan. Nah, teman-teman, usul saya sekarang pilih sesuai dengan passion Anda masing-masing. Karena tidak ada yang sama, tidak mungkin rumus yang saya pakai sama dengan Anda. Tidak bisa, tapi saya usul Anda buat rumus itu. Karena tanpa buat guideline itu, Anda tidak punya proyeksi seperti apa yang ke depan. Bahkan kalau sekarang, dulu saya tidak punya, tapi kalau sekarang saya usul. Teman-teman bikin CV ya sekarang, punya CV. Teman-teman lihat, punya CV.
I'm asking you to write your future. Saya meminta Anda menulis masa depan Anda. 10 tahun lagi, kalau ada orang tanya saya siapa, alamatnya di mana, ini kira-kira imajinasi saya. Anda akan tinggal di mana? Tuliskan di situ. Itu menentukan alamat saja, nanti juga saya tinggal di mana ya? Kalau Anda lihat Indonesia ke depan seperti apa, Jakarta ke depan seperti apa, lalu Anda tuliskan di situ. Siapa Anda? Saya seorang ahli di bidang apa, menguasai 3 bahasa, pernah mengerjakan proyek A, B, C, D, pernah berkarya. Itu satu kalimat kan? Kemudian tuliskan di bawah. Tahun 2025 sampai 28 apa? 20 sampai 25 apa? 18 sampai 20 apa? 10 tahun saja. Anda tulis, tidak usah di posting di Facebook, tidak usah posting di IG, tidak usah. Itu simpan aja. Karena kalau di posting biasanya dikritik orang. Dan teman kita itu tidak selalu encouraging. Teman kita itu kalau lihat ada sesuatu yang impian tinggi, waduh tinggi bener mimpinya, enggak apa-apa. Mimpi memang lokasinya tinggi, mimpi masa rendah. Ini kawan-kawan sebagai new entrant to the labor market, dan ini untuk orang yang baru masuk di dalam pasar tenaga kerja. Usul saya, Anda punya imajinasi. Saya mau ambil kriteria apa yang mau saya pegang. Yang kedua, kira-kira 10 tahun ke depan, dan 10 tahun itu cepat sekali. 10 tahun itu cepat sekali. Kalau mau lebih jauh lagi ada pasangannya 38, boleh 20 tahun lagi. Tapi 10 tahun saja akan imajinasi. Kenapa saya usulkan ini? Karena Anda masuk ke fase baru, SD, SMP, SMA, gampang. Lulus SD, multiple choice. SMP ini, kan begitu multiple choice. SMA sama. Dari SMP ke SMA tinggal cari SMA, B, C, D, tinggal Anda pilih. Itu semuanya multiple choice. Selesai kuliah, essay. Tidak ada multiple choice. Anda tidak punya pilihan. Karena itu harus menentukan kriterianya sendiri. Jadi ini saja teman-teman buat sharing. Saya datang ke sini sebetulnya mau lihat mood saya dan mau mengajak teman-teman. Tapi diundang untuk bicara, saya bicara sedikit. Saya beri 3 kali. Pegangan buat Anda, teruskan kriteria. Yang kedua, tulis imajinasi tentang diri Anda 10 tahun yang akan datang. Insya Allah Anda sukses dalam karirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan juga motivasinya untuk teman-teman job seeker semua. Ya. Selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata untuk Bapak Anies Baswedan dari Universitas Indonesia.